Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Syafia, NIM 200612537. 1. Percobaan difusi menggunakan pewarna tanpa diaduk. Di sini saya akan melakukan percobaan difusi. Alat-alatnya yaitu pewarna, air, dan wadah. Pertama kita lakukan yaitu mengamati larutan, berapa lama larutan yang dibutuhkan untuk menyebar tanpa diaduk. Caranya yaitu kita tetes pewarna ke dalam wadah 3 tetes, 2, 3, dan kita amati berapa lama warna itu menyebar. Larutan ini melakukan pengembangan setelah 18 menit. Kedua, percobaan difusi menggunakan pewarnaan dengan diaduk. Percobaan 2 yang kita lakukan yaitu larutan dengan cara diaduk. Kita teteskan larutan sebanyak 3 tetes, 1, 2, 3. Kemudian kita aduk. Berapa lama dia akan mengembang? Itu mengembang pada waktu 9 detik. Percobaan difusi menggunakan garam tanpa diaduk. Difusi selanjutnya yaitu menggunakan garam. Alat yang dibutuhkan wadah dan garam. Ambil garam dan kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Setelah itu kita diamkan sampai garam tersebut larut dengan air. Setelah itu kita lihat berapa lamakah garam itu berlarut. Empat, percobaan difusi menggunakan garam dengan diaduk. Selanjutnya yaitu garam dengan cara diaduk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan garam tersebut diaduk. Kelima, percobaan osmosis. Percobaan selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah percampuran yang harus melalui pori-pori. Bahannya yaitu air, wadah, kentang, warna, tusuk gigi, gula 1 sendok. Terlebih dahulu kita larutkan gula dan pewarna. Kita masukkan air secukupnya. Setelah itu gula 1 sendok dan pewarna makanan sebanyak yang diperlukan. Setelah itu kita larutkan gula dan warna tersebut. Kita potong bagian atas dan bawah kentang. Setelah itu kita lubangi kentang sedalam 1 meter. Setelah itu kita ukur
Setelah itu kita masukkan larutan tersebut ke dalam lubang yang sudah dilubangi tadi. Setelah masukkan larutan tersebut dalam kentang, kita tunggu selama 5 menit. 5 menit, tusuk menggunakan tusuk gigi yang baru masukkan ke dalam lubang. Angka dan ukur pakai penggaris berapa sentimeter. Setelah itu kita angkat kentang tersebut dan kita masukkan tusuk gigi berapa ukuran yang dibutuhkan, dan lakukan sampai 4 kali, masing-masing 50 menit hingga 20 menit. Keenam, percobaan plasmolisis. Percobaan plasmolisis. Dampak osmosis ketika sel pada larutan hipertonik pekat sehingga sel tumbuhan mengkerut atau layu. Alat dan bahan yang dibutuhkan: pisau atau silet, bawang merah, garam kasar atau halus, yang saya gunakan di sini garam halus, air, dan wadah, gelas atau piring kecil, dan yang terakhir itu sendok. Caranya yang pertama itu bawang merah dikupas terlebih dahulu. Belah bawang merah, ambil 1 lapisan bawang seperti ini. Setelah itu lapisan bawang tadi dikupas memanjang 3 bagian. Cara selanjutnya itu buat larutan garam. 1 sendok garam, 1 sendok garam, dan 2 sendok air. Aduk sampai garam halus dan garam tadi tercampur. Kita di sini membuat 3 sampel. Seperti tadi, 1 sendok garam, dan 2 sendok air. Kita aduk sampai tercampur. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok. Jika garam tadi sudah larut, masukkan bawang merah tadi yang sudah dibagi menjadi 3 secara vertikal. 1, 2, 3. 3 sampel tersebut direndam dalam larutan garam selama 3 jam. Setelah 3 jam nanti, keluarkan ketiga sampel tersebut dari garam. Ketujuh, percobaan deplamolisis. Yang ketiga yaitu percobaan deplamolisis. Deplamolisis itu yaitu menggunakan larutan hipertonik konsentrasinya rendah. Caranya yaitu yang pertama, kita isi wadah berisi air atau gelas kecil sebanyak 20 ml. Setelah itu, ini dia sampel yang melakukan plasmolisis tadi, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Dan kita tunggu selama 3 jam apakah lapisan bawang tersebut mengalami pertambahan atau tidak, dan jelaskan. Kedelapan, percobaan fotosintesis. Percobaan kelima yaitu fotosintesis, yang dibutuhkan daun tumbuhan, plastik, pewarna makanan, air, dan wadah. Cara pertama yaitu tumbuhan di bagian tengahnya dikasih plastik.
Seperti ini daun yang sudah dibagi menjadi 3 bagian. Yang kedua, kita siapkan larutan dengan 10-20 ml air. Setelah itu kita kasih 1-2 tetes buah. Setelah itu kita larutkan larutan tadi. Setelah terlarut, kita masukkan daun tadi ke dalam larutan. Tunggu sampai 5 menit. Kita amati apa yang terjadi pada daun. Setelah itu kita potong menjadi 3 bagian. Kesembilan, percobaan transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan ini mengetahui menggulung daun alang-alang. Alat yang dibutuhkan gelas dan daun alang-alang. Caranya, ambil beberapa potong daun alang-alang sampai menggulung. Setelah menggulung, masukkan daun alang-alang ke dalam gelas dan tunggu beberapa menit sampai daun alang-alang tadi menjadi segar kembali. Ke-10, percobaan pengangkutan air. Pengangkutan air. Alat yang dibutuhkan pewarna, wadah, dan pucuk batang bayam. Caranya dalam praktek ini adalah: pertama, ambil pucuk batang bayam, direndam di dalam air agar segar. Larutkan pewarna makanan setengah dari tempat dan 7 tetes pewarna. Larutkan pewarna hingga terlarut ke air. Lalu pindahkan pucuk dari air biasa ke larutan pewarna. Pucuk bayam yang sudah terendam tadi dipindahkan ke dalam larutan yang sudah diberi larutan pewarna. Selanjutnya, taruh di bawah sinar matahari. Diamkan selama 30 menit. Kita potong daun bayam menjadi 2. Setelah dipotong, amati berapa meresapnya larutan pewarna ke dalam daun bayam. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.